panitia saja, bukan untuk keperluan peserta. Peserta mah kudu karagi mulai berita acara itu nggak perlu. Itu hanya untuk pimpinan sidang yang akan ditandatangani. Tapi nanti rangkap kan untuk laporan untuk Pengda, untuk arsip di kepanitiaan dalam persidangan. Berarti ini menjadi undang-undang. Namun jadi akuan ini pakai mau nggak mau kalau sudah disepakati harus dilaksanakan. Nah di sini ada minimal 2 tahun. Tapi kalau untuk jadi ketua ada klausul lain. Silakan dipelajari lagi. Di situ ada muncul pernah kalau misalnya dari lokal pernah hanya untuk ketua. Berikut untuk ketua DP2O. Ya ini kalau misalnya pernah jadi pengurus akan ya akan jadi ketua DP2O menasehati ketua berarti logis lah logis ya. Pilihan di sini ada klausul penjaringan dan segala macam yang itu akan memperlambat. Mangga itu mah kembali ke teman-teman. Kalau pengen lama pasti mengarahkan penjaringan segala macam lama lah prosesnya. Secara otomatis nanti di pemilihan kalau di Banjar sudah dilaksanakan 6 kali, di ADART pun tidak ada penjaringan, hanya ada persyaratan. Penjaringan itu tambahan, Pak, disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi si pimpinan sidang nanti akan menawarkan sistem atau mekanisme pemilihan calon ketua. Secara otomatis semua bakal calon kalau tidak ada penjaringan. Karena peserta itu punya hak suara, punya hak bicara, punya hak memilih dan hak dipilih kalau tidak salah. Kalau dari tiap lokal memunculkan bakal calon, bahkan bisa saja satu lokal muncul bakal calon 2. Itu melalui penjaringan yang berarti calon lebih dari 1. Setelah penjaringan itu kan persyaratan yang dilihat, KTA dan segala macam, terus kesiapan. Di situ ada fakta integritas, di sini belum ada. Silakan nanti dilampirkan. Oh, udah ada, tapi di apa? Di aturannya belum ada mengisi fakta integritas. 2-3 calon lama. Tapi kalau semua teman-teman sepakat untuk mengusung, tadi sudah disampaikan misalnya Kang Gandar mau diusung kembali, lokal 1 Kang Gandar, lokal 2 Kang Gandar, lokal 3 Kang Gandar. Ya sudah, aklamasi itu akan mempercepat. Dan perjalanan Banjar muspil pertama, kedua, ketiga aklamasi. Sampai ke-5 kemarin ya Kang Gandar. Aklamasi itu yang mempercepat. Nah selanjutnya bagi peserta yang diutus oleh para ketua lokal itu ketentuan dari ADART dan PO nomor 4 3 orang. 3 orang itu tidak disebutkan ketuanya, bendaharanya, sekretarisnya atau anggotanya. Tergantung kewenangan ketua lokal mau mendelegasikan siapa. Kalau untuk musbil, kalau untuk musda tergantung ketua wilayah mau membawa siapa. Mau ketuanya masuk enggak, ketuanya tidak masuk tapi mendelegasikan ke wakil ketua 1, 2, 3 misalkan berangkat boleh. Yang jelas surat mandat itu anggota aktif atau pengurus aktif. Terus Pak Hendy, format mandat tadi, format surat mandat tadi gimana ya? Untuk mempermudah dan secara umum tata naskah surat mandat itu dibikin satu saja. Itu dari wilayah ya, yang bikin ya, Pandil dibikin satu saja. Tadi di mana Pak Hendy? Kita di PDF-nya. Kita di PDF ya. Omongan wainya. Si surat mandat itu dibawa oleh perwakilan yang didelegasikan, lalu diserahkan ke panitia, bukan ke pengurus wilayah, bukan ke sekretaris wilayah, tapi ke panitia. Ditujukannya pun kepada pimpinan sidang, bukan ke ketua wilayah.
pada hari sidang yang pada hari sidang, dan itu ditukar di saat meja resepsionis. Isi daftar hadir, ini utusan mana, OC-nya siapa, utusan Mangisari misalkan, tanda tangan ditukar dengan ID card peserta. Di luar itu, tugas satgas yang tidak mempergunakan ID card peserta dilarang masuk sekalipun peserta. Misalkan Pak D mengutus 3 orang tanpa ada surat mandat, tidak bisa masuk. Jadi surat mandat itu mutlak syarat. Kemana Pak Haji? Tadi di surat mandat, nah di teman-teman mungkin udah ada ya. Ini sudah benar. Kalau atasnya lokal 01, lokal 1, 2, nanti lokal 2. Perihalnya juga sudah benar. Ini tidak ada yang salah, sebenarnya hanya ada perbaikan saja. Di sini bunyinya sehubungan dengan jadwal sidang muswir KPU 7 Kota Banjar pada tanggal 1 Juli 2022, maka dengan ini kami menugaskan kepada nama 1028 NIA lokal. Ini dihilangkan, tapi diganti dengan format kolom. Nah, ini lebih jelas. Nah, diganti dengan format kolom. Pak Hepti, Pak Itis, Pak Hw, Pandir. Jadi di sini kolom nomor 1, 2, 3, kan 3 orang. Lalu kolom kedua nama, kolom ketiga absen, tulisnya. Garis miring 1028. Kolom selanjutnya nomor induk anggota, jabatan. Tidak usah ada lokal. Tidak mesti ada tulisan lokal. Karena di sini sudah jelas. Ketua lokal 01 tidak mungkin mendelegasikan orang lokal 2. Karena di sini pun ada 2-nya. Jadi nggak usah pakai lokal lagi, sudah cukup itu. Jadi si mandat ini untuk 3 orang, tidak mesti 1 orang 1. Dihijikan we saya Tapi satu salam. lembar untuk 3 orang. Tidak mesti 1 orang 1 membawa surat mandat. Karena apa? Nanti di dalam pun tidak akan 1 orang 1 suara. Tidak one man one vote, tapi one delegation one vote. 3 orang 1 suara, tidak 1 orang 1 suara. Itu yang dimaksud. Terus untuk tertib administrasi di lokal-lokal, di sini kan ada nomor surat. Kalau 3 surat, berarti Pak Ketua nanti bagian sekretariatan, sekretarisnya akan membuat 3 nomor. Karena untuk 3 orang dengan acara yang sama, waktu yang sama, tempat yang sama. Jadi cukup 1 nomor surat untuk 3 orang. Cukup 3 kali tanda tangan. Cukup 1 kali tanda tangan. Itu mungkin untuk di surat mandat. Dan surat mandat ini bukan untuk sidang cuma tadi Bang, sidang komisi, tapi untuk seluruh persidangan, peserta sidang, mulai awal sampai akhir. Jadi sidang komisi itu hanya salah satunya. Nah, karena kemarin juga Ketua Lokal 01 sempat menyampaikan bahwa ada tugas untuk Lokal 02 membahas pokok bahasan yang akan dibahas dalam persidangan di komisi, ke bagian komisi berapa? 03. Komisi C. Tidak seperti itu. Lokal 01 membahas komisi A, lokal 02 membahas komisi B, lokal 03 membahas komisi C. Tidak seperti itu. Di ruang sidang itu peserta sidang seluruhnya sama. Tatkala dibagi 3 komisi, bisa dibagi 3 karena ada 3 perwakilan dari tiap lokal. 1 orang di komisi A dari lokal 01 nih. 1 orang dari lokal 02 di komisi A. 1 lokal dari 03 di komisi A. Jadi tiap lokal itu bisa mengisi komisi. Orang kedua di komisi B dari lokal 01, dari lokal 02 di komisi B. Jadi 3 orang itu ada di 3 komisi bisa. Campur. Bukan maksud menyilang, tapi ada manfaat di situ. Tatkala yang dibahas, kalau lokal 01 hanya membahas komisi A, di lokal 01 tidak akan tahu apa yang dibahas komisi B. Tapi kalau campur di semua lokal akan tahu. Nah, nanti yang akan menyampaikan biasanya ketua komisinya. Menyampaikan laporan.
ataupun hasil persidangan. Terus pokok-pokok bahasan di